Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini adalah informasi untuk menghindari meningkatnya penularan COVID-19. Pemprov DKI Jakarta telah melarang adanya kerumunan perayaan malam tahun baru. Selain melarang adanya keramaian perayaan tahun baru, Pemprov DKI juga akan menutup sejumlah tempat wisata saat perayaan tahun baru. Menurut PLT Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Gumilar, sejumlah tempat wisata yang dikelola Pemprov akan tetap ditutup pada perayaan tahun baru. Beberapa tempat yang masih ditutup adalah Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah, dan juga Ancol. Untuk membahas bagaimana kemudian dampak kebijakan Pemprov terhadap dunia usaha di saat perayaan Tahun Baru, kita akan langsung bertanya kepada Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Selamat sore, Ibu Diana. Selamat sore, Mbak Gita. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu karena kita masih mengalami pandemi COVID-19 ya, Bu ya? Betul, Mbak. Iya. Nomor satu sehat dulu ya, Mbak. Betul. Nah, bicara soal pandemi COVID-19 nih, Bu Diana, kita kan sudah menghadapi, tidak hanya kita sih sebetulnya, bahkan seluruh negara di dunia menghadapi pandemi COVID-19. Yang ingin kita tanyakan adalah bagaimana kemudian dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap sektor usaha, terutama nanti, Bu, jelang akhir tahun. Iya, Mbak. Sebenarnya teman-teman di pengusaha yang di sektor pariwisata itu saat ini merasa bahwa akan ada sedikit panen lah. Tetapi ternyata ada juga peraturan dari Pemprov DKI bahwa tidak boleh merayakan pesta perayaan Tahun Baru di hotel. Nah, ini yang kalau menurut teman-teman tentunya harapannya adalah pasti akan ada peningkatan jumlah occupation maupun pada saat malam tahun baru. Yang biasanya suka banyak paket-paket dikeluarkan oleh hotel bagaimana untuk meningkatkan omset mereka. Tetapi karena ada peraturan ini, kami Kadin menilainya ada buah si malakama. Kalau kita mengharapkan bahwa itu tetap dibuka, kita juga tahu bahwa pandemi ini toh tidak melandai-melandai, bahkan jumlahnya makin stagnan banyak gitu. Tetapi kalau itu juga dibuka, tentunya seperti tadi. Tapi kalau tidak dibuka, teman-teman di pariwisata merasa bahwa waduh, rencana kita paling tidak sedikit memperbaiki omset itu tidak tercapai. Oke, karena itu, ini bisa juga menjadi, kalau menurut Kadin bisa menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19 ya berarti ya, Bu ya? Betul, Mbak, betul. Nah, ya. Bagaimana? Kalau jadi kami berharap, Mbak, bagi teman-teman yang di dunia sektornya adalah pariwisata, itu tetap berusaha untuk menggeliatkan perekonomian, tetapi mungkin pada saat malam tahun baru tidak bisa berharap pada saat malam tahun baru ada momen yang seperti tahun-tahun yang lalu. Ibu Diana, yang kita tanyakan adalah begini, Bu. Tadi kan ini akhir tahun menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi, apalagi di sektor pariwisata kan begitu ya, Bu ya. Bagaimana kemudian, apakah sektor pariwisata ini menjadi penentu juga dalam peningkatan pemulihan ekonomi secara nasional? Ya, kita ketahui sebenarnya pariwisata ini sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Tahun baru ini biasanya gejolak perekonomian itu bisa menyumbang paling tidak 20-30%, Mbak. Karena kan itu hari libur ya. Biasanya kan liburan kita cukup panjang. Nah, ini yang kami akhirnya teman-teman di sektor pariwisata merasa bahwa kemungkinan tidak bisa menyumbang besar, tetapi masih berharap untuk bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi. Iya, apalagi kalau kita melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini juga tengah mengalami kondisi resesi, tentu ini harus menjadi concern kita bersama ya, Bu Diana ya.
Betul Mbak, betul. Nah, Bu Diana, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan publik seperti ini. Tadi Bu Diana juga mengatakan bahwa ini simalakama ya kan, antara menggenjot ekonomi atau kemudian menekan angka penyebaran kasus COVID-19. Bagaimana kemudian sektor dunia usaha ini meyakinkan bahwa nantinya kalau misalnya ada perayaan akhir tahun, ekonomi bisa bangkit, tapi kemudian angka penularan kasus COVID-19 ini bisa ditekan? Ya, kita berharap tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin sekali, dan banyak hal-hal yang mungkin di dalam pelaksanaannya itu lebih diperketat. Itu satu. Kemudian yang kedua, Mbak, biasanya teman-teman ini sudah memberikan paket-paket. Nah, ini kan kemungkinan paket-paket ini tidak bisa terbeli. Nah, harapannya walaupun mungkin paket itu tidak begitu menjadi satu omset yang diharapkan, tapi occupation atau pengunjung di tempat-tempat wisata yang diharapkan masih ada. Nah, ini mudah-mudahan tetap ada, dan yang biasanya keluar negeri, saya menghimbau jangan keluar negeri, tapi mengisi acara-acara di dalam negeri. Nah, ini salah satu harapan dari saya, apalagi yang teman-teman ada di Jakarta, seluruh masyarakat Jakarta lah, nggak usah keluar negeri. Tapi kalau ke daerah-daerah, ya kami dukung. Baik, gitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Diana atas waktunya telah berbagi bersama kami dan juga memaparkan bagaimana kemudian dampak dari adanya kebijakan ini. Terima kasih sekali lagi Bu Diana, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Gina.